Pemerintah Kabupaten Musirawas sebenarnya juga tidak tinggal diam. Masalah ini adalah warisan masa lalu ketika izin pertambangan masih dikuasai pemerintah pusat. Ini adalah Bukit Tembang. Bukit ini terletak di Muara Rupit, Musirawas, Sumatera Selatan. Menuju tempat ini butuh 2 jam berkendaraan dari Lubuk Linggau, ibu kota Kabupaten Musirawas. Tak ada yang menarik di sini, selain Bukit Gundul dan danau berwarna hijau kehitaman. Tapi jangan salah, ini bukan danau biasa. Ini adalah tailing dam, sebuah bendung penampungan limbah tambang. Ya, 5 tahun yang lalu, emas pernah berkilau dari tempat ini. Kegiatan pertambangan dilakukan PT Barisan Tropical Mining, biasa disebut BTM, sejak tahun 1982. Eksploitasi emas besar-besaran terjadi di akhir tahun 90-an. Masyarakat pun berontak karena kegiatan perusahaan ini telah mencemari Sungai Tiku, urat nadi kehidupan sosial mereka. Jadi setelah ada perusahaan ini, mereka cuma bisa memanfaatkan air itu untuk mencuci dan mandi, untuk dikonsumsi nggak bisa lagi. Yang pertama itu keruh. Semuanya tahu bahwa air itu beracun. Beracun dan tidak beracun kan masyarakat tidak tahu. Yang penting ikan itu mati. Aksi pun digalang hingga ke Amerika. Kita adu ke pemerintah, sepertinya pemerintah itu kurang tanggapannya untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah kita dapat jaringan itu dari Walhi ya. Maka kita dapat undangan dari Amerika untuk kampanye kasus di sini. Usaha itu membuahkan hasil. Tak lama kemudian, pabrik tutup di tahun 2000. Selesai? Ternyata tidak. 5 tahun usai kegiatan tambang, masalah lingkungan di sekitar Bukit Tembang tak pernah membuat penduduk sekitarnya bisa menarik nafas lega. Hutan masih gundul. Reboisasi yang menjadi tanggung jawab perusahaan tak dilaksanakan secara maksimal. Penggalian itu aja membutuhkan jaraknya sekitar mungkin 1 kiloan lebih ke bawah gitu ya. Itu yang naik ke atas kan batu semua kayak gini. Semua batu. Artinya nggak bisa lagi ditanam gitu. Ini contoh seperti kayak gini. Butuh waktu puluhan tahun buat rehabilitasi. Sementara cerita pahit tentang tercemarnya sungai ternyata masih berlanjut. Ya karena air yang dari tiling ini tidak pernah maksudnya nggak disaring lagi turunnya ke sungai itu. Kalau dulu perusahaan masih operasi dari tiling dam ini, walaupun dia meluap keluar dari tiling dam itu digunakan ada semacam saringan itu. Jadi tiba ke sungai mungkin kadar racunnya udah berkurang. Kini pencemaran air itu sudah memakan korban. Kalau sudah begini, lagi-lagi masyarakat yang disusahkan. Entah kemana harus menuntut atas tercemarnya sungai mereka. Meminta pertanggungjawaban ke perusahaan udah pergi. Tapi kita minta pertanggungjawaban ke Pemda, itu pemerintah daerah. Mereka bilang ini hak sekarang dikuasai sama pemerintah pusat, artinya bukan wewenang mereka. Sementara dulu ketika perusahaan tambang ini beroperasi, itu pemerintah daerah mendapatkan kontribusi gitu. Pemerintah Kabupaten Musirawas sebenarnya juga tidak tinggal diam. Masalah ini adalah warisan masa lalu ketika izin pertambangan masih dikuasai pemerintah pusat. Akibatnya mereka tak bisa banyak bertindak ketika pertambangan menimbulkan ekses negatif untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Tapi khusus untuk kasus penambangan yang dilakukan BTM, Pemda setempat punya versi lain. Menurut penelitian mereka, peninggalan tailing dam sudah tak berpotensi mencemari sungai. Aktivitas penambang liarlah yang kini marak di Bukit Tembang yang lebih berpeluang merusak air sungai. Justru masyarakat sekarang itu masuk situ untuk melakukan pertambangan tanpa izin atau itu liar lah gitu ya. Nah, kita juga ingin mengorganisir lah sebaik mungkin apabila memungkinkan mereka itu kita organisasi sebagai koperasi, kita berikan izin resmi
ya kita kelola gitu kan, supaya masyarakat dan pemerintah daerah juga mendapatkan manfaatnya dari PAD misalnya. Pemda mungkin benar, namun kebenaran tentu bukan monopoli satu pihak saja. Demi kepentingan rakyat, berbagai pertimbangan lain patut untuk disimak. Dulu itu memang terus mengadakan pengamatan di lapangan, bersama dan kerjasama dengan teman-teman yang punya komitmen terhadap pelestarian lingkungan untuk mengadakan penelitian itu, dan pengamatan kita dan hasil temuannya memang perusahaan tambang ini itu mengakibatkan pencemaran. Kilau emas memang menggiurkan. Namun bagi penduduk di aliran Sungai Tiku, kilau emas telah merusak sungai mereka. Mereka kini hanya bisa mengelus dada. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kepada siapa harus bertanya?